Dia pikir dia menang. Dia pikir dia sudah merampas semuanya dariku, rumah yang kami bangun dari nol, tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun, bahkan harga diriku yang dia injak tanpa rasa bersalah. Saat dia pergi bersama wanita itu, dia tersenyum puas seolah dunia ada di tangannya. Tapi ada satu hal yang tak pernah dia tahu. Semua uang yang dia bawa sudah tak bernilai sedikit pun. Dan ketika kebenaran itu terungkap, hidupnya runtuh dalam satu malam. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh pelajaran hidup tentang pengkhianatan, keteguhan hati, dan karma yang datang tepat waktu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita penuh emosi seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Namaku Rina. 10 tahun aku membangun rumah tangga dengan Ardi. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Kami memulainya dari nol, benar-benar nol. Dari kamar kos sempit berdinding lembab yang setiap hujan selalu menyisakan bau tanah basah. Dari motor butut yang sering mogok di tengah jalan, memaksaku mendorong sambil menahan malu. Dari utang kecil-kecilan yang kami cicil pelan-pelan sambil menghitung receh di atas meja plastik biru. Aku masih ingat malam pertama setelah kami menikah. Tak ada pesta mewah, hanya nasi kotak sederhana dan tawa keluarga terdekat. Kami duduk di lantai kos, makan berdua, dan Ardi menggenggam tanganku sambil berkata, "Kita mungkin mulai dari bawah, tapi aku janji akan membuatmu bahagia." Aku mempercayainya. Dan selama bertahun-tahun, dia menepati janjinya. Kami bekerja keras. Aku membantu mengurus administrasi usaha kecil yang ia rintis. Ardi fokus mencari klien. Kami sering tidur lewat tengah malam, mencatat pemasukan dan pengeluaran sambil minum kopi sachet yang rasanya terlalu manis. Tapi ada kebahagiaan di sana. Ada rasa memiliki satu sama lain, rasa berjuang bersama. Saat usaha kami mulai berkembang, kami pindah dari kos ke rumah kecil tipe 36. Bagiku, rumah itu seperti istana. Dindingnya masih polos tanpa cat mahal, tapi di setiap sudutnya ada cerita tentang perjuangan kami. Di ruang tamu kecil itu, kami sering duduk berdampingan, merencanakan masa depan. Ardi dulu pria yang hangat. Dia tak pernah lupa mengabariku jika pulang terlambat. Dia selalu memelukku dari belakang saat aku memasak. Kadang dia bercanda, menyuapiku makanan yang terlalu asin sambil tertawa. Aku merasa dicintai, dihargai. Tapi semua itu perlahan berubah. 6 bulan terakhir, Ardi tak lagi seperti yang ku kenal. Awalnya hanya hal-hal kecil yang terasa janggal. Dia mulai sering pulang larut dengan alasan rapat mendadak. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah seperti biasanya. Ada jarak dalam sorot matanya. Saat aku bertanya, jawabannya singkat. Capek. Tak ada lagi cerita panjang tentang klien rewel atau proyek baru. Tak ada lagi diskusi santai di meja makan. Dia lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatapku. Ponsel itu kini seperti perpanjangan tangannya. Ke kamar mandi pun dibawa. Bahkan saat tidur, ponsel itu diletakkan di bawah bantal. Jika ada notifikasi berbunyi, dia cepat-cepat mengecilkan suara atau membalikkan layar. Sikapnya membuatku merasa asing di rumah sendiri. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang bisnis sedang sulit. Mungkin dia stres. Aku tak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Tapi naluri seorang perempuan jarang salah. Suatu malam,
saat kami sedang makan malam, ponselnya bergetar. Layar menyala sebentar sebelum dia buru-buru meraihnya. Tapi dalam sepersekian detik, aku sempat melihat nama yang tak pernah kudengar sebelumnya. Clara. Jantungku berdebar. Aku berusaha tetap tenang. Siapa? Tanyaku ringan, seolah hanya bertanya biasa. Klien, jawabnya cepat, tanpa menatapku. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu siap. Sejak malam itu, nama Clara terus terngiang di kepalaku. Ardi semakin berubah. Dia mulai memperhatikan penampilannya secara berlebihan. Parfum baru. Kemeja baru. Bahkan gaya rambutnya berbeda. Dulu dia tak peduli soal hal-hal seperti itu. Baginya, yang penting rapi. Tapi kini dia berdiri lebih lama di depan cermin. Aku berdiri di ambang pintu kamar suatu sore, memperhatikannya merapikan kerah kemeja. Kamu wangi banget, kataku mencoba bercanda. Dia hanya tersenyum tipis. Meeting penting. Tak ada ciuman singkat sebelum pergi seperti biasanya. Tak ada kalimat doakannya. Hanya suara pintu tertutup dan langkah kaki menjauh. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ruang kosong yang terasa semakin luas. Perubahan paling menyakitkan bukanlah keterlambatannya pulang. Bukan pula ponsel yang selalu disembunyikan. Tapi cara dia menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami yang melihat pasangan hidupnya. Tatapannya hambar. Dingin. Seolah aku hanya bagian dari rutinitas yang membosankan. Pernah suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Kamu masih bahagia sama aku?" Dia terdiam beberapa detik. Terlalu lama untuk pertanyaan sesederhana itu. Kenapa tanya begitu? Karena kamu berbeda. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Kamu terlalu banyak mikir." Jawaban itu seperti tamparan halus. Membuatku merasa berlebihan. Seolah semua yang kurasakan hanyalah imajinasi. Tapi aku tahu. Aku tidak salah. Naluri itu semakin kuat ketika suatu malam dia tertidur tanpa mematikan layar ponselnya. Aku tak pernah suka mengintip, tapi malam itu aku tak sanggup menahan diri. Ada pesan masuk. Nama itu lagi. Clara. Aku tak membaca semuanya. Hanya satu kalimat yang cukup membuat dunia seolah berhenti berputar. Aku kangen kamu. Hati-hati di rumah ya. Tanganku gemetar. Rumah. Kata itu terasa ironis. Seolah rumah ini bukan lagi tempat yang sama baginya. Air mataku jatuh tanpa suara. 10 tahun kebersamaan terasa seperti diputar ulang di kepalaku. Semua tawa, semua perjuangan, semua janji. Dan di tengah keheningan malam itu, aku akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Ada wanita lain di antara kami. Bukan sekadar klien. Bukan sekadar rekan kerja. Tapi seseorang yang perlahan mengambil tempatku. Aku memandangi Ardi yang tertidur pulas di sampingku. Wajahnya tampak tenang, seolah tak ada beban. Aku ingin membangunkannya. Ingin berteriak. Ingin menuntut penjelasan. Tapi aku hanya duduk diam. Karena saat itu aku sadar. Perubahan ini bukan lagi kecurigaan. Ini awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Suatu malam, ketika hujan turun pelan membasahi halaman rumah, aku duduk sendirian di ruang kerja kecil kami. Lampu meja menyala temaram, menerangi tumpukan berkas dan laptop yang masih terbuka. Sejak usaha kami berkembang,
Aku memang mengambil peran mengatur administrasi dan keuangan perusahaan. Ardi fokus di lapangan, aku di belakang layar. Begitulah pembagian kami selama bertahun-tahun. Dan semuanya selalu transparan. Kami punya satu rekening utama perusahaan. Setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat rapi. Bahkan untuk pembelian kecil sekalipun, Ardi selalu memberitahu. Bukan karena aku memintanya, tapi karena sejak awal kami sepakat, uang adalah amanah bersama. Malam itu sebenarnya aku hanya ingin mengecek laporan rutin bulanan. Tapi ketika membuka aplikasi perbankan, sebuah notifikasi membuat napasku tercekat. Transfer keluar berhasil. Nominalnya membuatku harus mengedip 2 kali untuk memastikan aku tidak salah baca. Ratusan juta rupiah. Tanganku langsung dingin. Aku membuka detail transaksi dengan jari gemetar. Tanggalnya hari itu. Waktunya hanya beberapa jam sebelum Ardi pulang tadi sore. Kolom keterangan tertulis singkat. Investasi pribadi. Investasi pribadi? Seumur hidup pernikahan kami, tak pernah ada istilah itu. Semua investasi selalu dibahas bersama. Kami berdiskusi, mempertimbangkan risiko, lalu memutuskan dengan kepala dingin. Bahkan ketika dulu membeli ruko kecil untuk kantor, kami menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk memikirkannya. Tapi kali ini, tak ada pembicaraan. Tak ada diskusi. Hatiku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin dia lupa memberitahuku. Mungkin ini sesuatu yang mendadak dan penting. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa tidak enak itu tumbuh. Aku klik bagian penerima transfer. Dan disitulah dunia seolah berhenti beberapa detik. Nama penerima itu bukan nama pria. Bukan nama perusahaan. Bukan nama vendor. Bukan nama klien. Itu nama perempuan. Clara Wijaya. Nama yang sama yang kulihat beberapa hari lalu di layar ponselnya. Dadaku terasa sesak. Seolah udara di ruangan itu tiba-tiba habis. Aku menatap layar laptop tanpa berkedip, berharap mungkin aku salah lihat. Tapi huruf-huruf itu tetap di sana, dingin dan nyata. Clara Wijaya. Ratusan juta rupiah. Investasi pribadi. Tanganku refleks menutup mulut, menahan suara tangis yang hampir pecah. Aku merasa seperti baru saja ditampar keras oleh kenyataan yang selama ini berusaha kutolak. Jadi ini bukan hanya pesan mesra. Bukan hanya kedekatan emosional. Ini sudah melibatkan uang. Uang perusahaan. Uang yang kami bangun dari kerja keras bertahun-tahun. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Ardi sedang mandi. Suara air mengalir terdengar samar. Rasanya ingin langsung masuk dan menuntut jawaban. Tapi aku tahu, jika aku menghadapinya dalam keadaan seperti ini, aku hanya akan terlihat seperti istri yang emosional. Aku menarik napas panjang, mencoba menyusun pikiranku. Aku membuka histori transaksi beberapa minggu terakhir. Dan semakin aku melihat, semakin jantungku terasa dihimpit. Transfer kecil-kecil sebelumnya ternyata sudah ada. Nominalnya tidak besar, mungkin tak terlalu mencolok jika tidak diperhatikan detail. 5 juta. 10 juta. 20 juta. Semuanya ke rekening yang sama. Clara. Artinya ini bukan kejadian pertama. Ini sudah berlangsung cukup lama. Aku bersandar di kursi, mencoba memahami besarnya pengkhianatan yang sedang terjadi. Ini bukan hanya soal perasaan.
Ini bukan sekadar suami yang jatuh cinta pada wanita lain. Ini soal kepercayaan. Soal tanggung jawab. Soal amanah. Rekening itu memang atas nama perusahaan kami. Tapi secara legal, aku adalah direktur utama yang tercantum dalam akta. Ardi memiliki wewenang operasional, termasuk akses transaksi. Selama ini aku tak pernah mempermasalahkan. Kami adalah suami istri. Tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk saling mencurigai. Dan mungkin, justru karena itulah dia merasa aman. Suara pintu kamar mandi terbuka membuatku tersentak. Aku cepat-cepat meminimalkan layar dan berpura-pura fokus pada laporan lain. Ardi berjalan masuk, rambutnya masih basah, mengenakan kaos santai. Belum tidur, tanyanya. Belum. Lagi cek laporan, jawabku setenang mungkin. Dia mengangguk, lalu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah ratusan juta rupiah tak baru saja berpindah tangan. Aku memperhatikannya diam-diam. Wajah yang dulu begitu ku kenal kini terasa asing. Ada jarak yang tak bisa kujelaskan. Ardi, panggilku pelan. HM. Hari ini ada transaksi besar ya dari rekening perusahaan. Tangannya berhenti sesaat, tapi hanya sepersekian detik. Jika aku tidak sedang waspada, mungkin aku tak akan menyadarinya. Oh iya, katanya ringan. Investasi. Investasi apa? Dia mengangkat bahu. Teman nawarin proyek. Cepat harus ambil keputusan. Teman. Kata itu terdengar seperti kebohongan yang dibungkus asal-asalan. Kenapa nggak bilang dulu? Tanyaku, masih berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil. Kamu lagi sibuk akhir-akhir ini. Lagian ini peluang bagus. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalimat itu terasa seperti garis pembatas yang ditarik di antara kami. Seolah-olah aku tak lagi perlu tahu. Seolah-olah keputusan sebesar itu bukan lagi urusan bersama. Aku menatapnya beberapa detik. Ingin mengatakan bahwa aku tahu uang itu dikirim ke Clara. Ingin melihat ekspresi aslinya saat kebohongannya terbongkar. Tapi aku menahan diri. Jika aku membuka semuanya sekarang, dia akan lebih waspada. Dia bisa memindahkan lebih banyak dana. Dia bisa menghilangkan jejak. Dan entah mengapa, malam itu untuk pertama kalinya, rasa sedihku berubah menjadi sesuatu yang lain. Kesadaran. Jika dia bisa diam-diam mentransfer uang sebesar itu, berarti dia sudah membuat rencana. Dan jika dia sudah merencanakan sesuatu, aku tak boleh menjadi pihak yang lengah. Namanya Clara. Nama yang awalnya terdengar biasa saja. Nama yang dulu hanya muncul di CC email pekerjaan. Nama yang kutemui di laporan absensi kantor sebagai sekretaris baru. Tak lebih. Dia lebih muda dariku, mungkin selisih 7 atau 8 tahun. Wajahnya cantik dengan cara yang modern, kulit mulus, rambut panjang terawat, cara berpakaian yang selalu rapi dan mengikuti tren. Aku pernah melihatnya sekali saat datang ke kantor untuk rapat tahunan. Dia berdiri di dekat meja resepsionis, tersenyum sopan ketika menyambutku. Selamat pagi, Bu Rina, katanya waktu itu. Senyumnya manis. Sopan. Tak ada yang aneh. Jika ada yang bilang saat itu bahwa wanita ini akan menjadi retakan dalam rumah tanggaku, mungkin aku akan tertawa dan menganggapnya berlebihan. Bagiku, Clara hanyalah karyawan. Sekretaris baru yang membantu Ardi mengatur jadwal dan administrasi.
Bahkan aku sempat merasa bersyukur karena sejak kehadirannya, Ardi terlihat lebih ringan bebannya. Dia tak lagi terlalu sering lembur mengurus dokumen. Tapi ternyata, bukan hanya dokumen yang mereka urus bersama. Setelah malam aku melihat transfer ke rekeningnya, pikiranku seperti tak bisa berhenti menyusun potongan-potongan yang dulu kuabaikan. Pesan tengah malam. Senyum Ardi yang berubah. Perhatiannya yang berlebihan pada penampilan. Transfer-transfer kecil yang kini terasa seperti jejak-jejak awal. Aku membuka kembali email perusahaan. Bukan untuk mencari bukti perselingkuhan, aku sudah cukup tahu. Tapi untuk memahami sejauh apa hubungan mereka berkembang. Di antara ratusan email formal, ada beberapa yang nadanya sedikit berbeda. Tetap profesional, tapi terlalu personal untuk sekadar hubungan atasan dan sekretaris. Terima kasih sudah menemani rapat hari ini, Pak. Hati-hati di jalan, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Emoji itu kecil. Tapi dalam konteks tertentu, ia bisa berarti banyak. Aku menutup laptop dan bersandar, merasa lelah secara emosional. Menghadapi fakta jauh lebih berat daripada sekadar mencurigai. Namun yang benar-benar menghancurkanku bukanlah email itu, melainkan pesan di ponsel Ardi yang kulihat beberapa malam lalu. Aku kangen kamu. Hati-hati di rumah ya. Rumah. Kata itu kini terdengar seperti ironi. Malam itu, Ardi bilang ada rapat dengan klien luar kota. Katanya akan pulang agak larut. Aku hanya mengangguk. Tak lagi bertanya panjang. Dalam hatiku, aku sudah tahu kemungkinan yang sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Lalu 10. Lalu 11. Tak ada kabar. Biasanya, meski pulang larut, Ardi tetap mengirim pesan singkat. Tapi malam itu, sunyi. Aku mencoba menghubunginya. Panggilan pertama tak diangkat. Panggilan kedua ditolak. Tak lama kemudian, pesan masuk. Lagi meeting. Jangan telepon dulu. Singkat. Dingin. Seperti jawaban otomatis. Aku berdiri di ruang tamu yang lampunya sengaja tak kumatikan. Entah kenapa, aku tak ingin tidur. Ada perasaan tak tenang yang mengganggu. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air, tapi tanganku gemetar hingga airnya tumpah sedikit. Aku menatap jam dinding. Pukul 1 dini hari. Masih belum pulang. Aku kembali mencoba menelepon. Kali ini, ponselnya tak aktif. Hatiku seperti jatuh ke dasar yang paling dalam. Dalam benakku, bayangan-bayangan yang tak ingin kupikirkan mulai bermunculan. Clara yang tersenyum di kantor. Clara yang menerima transfer ratusan juta. Clara yang mengirim pesan rindu. Dan Ardi, yang kini entah di mana. Aku duduk di sofa, memeluk diri sendiri. Rumah ini terasa terlalu sunyi. Terlalu besar untuk satu orang. Pukul 2 dini hari, aku tak lagi mencoba menghubungi. Aku hanya menatap pintu depan, seolah berharap ia akan terbuka kapan saja. Tapi pintu itu tetap tertutup. Dan malam itu, Ardi tak pulang. Itu pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami dia tidak pulang tanpa penjelasan jelas. Pagi harinya, matahari masuk melalui jendela ruang tamu. Aku masih duduk di tempat yang sama, tak benar-benar tidur semalaman. Suara mobil berhenti di depan rumah membuat jantungku berdebar keras. Aku berdiri perlahan dan membuka pintu sebelum dia sempat mengetuk. Ardi berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah karena rapat.
Lebih seperti seseorang yang kurang tidur karena begadang, dengan alasan lain. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Aku nungguin kamu, jawabku pelan. Dia masuk tanpa banyak bicara. Melepas sepatu, meletakkan tas, lalu berjalan ke kamar mandi. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf. Aku mengikuti langkahnya sampai ke ambang kamar. Meeting sampai subuh? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Dia berhenti sebentar, lalu berkata tanpa menatapku, "Kamu terlalu curiga akhir-akhir ini." Kalimat itu seperti tamparan kedua. Aku ingin tertawa pahit. Curiga? Apakah aku yang berlebihan? Atau memang dia yang sudah terlalu jauh melangkah? Ardi, suaraku mulai bergetar. Kamu semalam di mana? Dia menoleh akhirnya. Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang merasa bersalah. Lebih seperti seseorang yang merasa terganggu. Di hotel. Istirahat. Capek. Hotel. Jawaban itu sederhana. Tapi dalam situasi seperti ini, ia terdengar seperti pengakuan terselubung. Sendiri, tanyaku. Beberapa detik hening. Dan keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Dia tak menjawab. Hanya menghela napas panjang lalu masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Suara air mengalir terdengar lagi. Sama seperti malam ketika aku menemukan transfer itu. Aku berdiri di luar pintu kamar mandi, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Namanya Clara. Wanita yang dulu hanya sekretaris. Wanita yang kini bukan hanya menerima pesan mesra, tapi juga uang. Wanita yang mungkin tadi malam berbagi kamar hotel dengan suamiku. Rasa sakit itu nyata. Menyakitkan sampai ke tulang. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Bukan lagi sekadar kesedihan. Melainkan kesadaran bahwa hubungan ini telah melangkah jauh melewati batas. Dan jika Ardi berpikir aku akan terus diam, maka dia belum benar-benar mengenalku. Malam ketika dia tak pulang bukan hanya malam pengkhianatan. Itu adalah malam ketika aku berhenti menjadi istri yang naif. Dan mulai menjadi wanita yang waspada. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena cuaca. Bukan karena suara kendaraan di luar yang lebih ramai dari biasanya. Tapi karena ada firasat yang tak bisa kujelaskan, seolah sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Setelah malam ketika dia tak pulang, Ardi sempat kembali seperti biasa. Diam. Dingin. Minim bicara. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Kami seperti 2 orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Dan pagi itu, semuanya akhirnya meledak. Ardi keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Kemeja putih yang jarang ia pakai kecuali untuk acara penting. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang rumah tangganya sedang di ujung jurang. Aku mau bicara, katanya datar. Aku berdiri di dapur, memegang cangkir kopi yang belum sempat kuminum. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku kuusahakan tetap tenang. Kami duduk berhadapan di meja makan yang dulu menjadi saksi begitu banyak tawa dan rencana masa depan. Tak ada basa-basi. Tak ada pembuka lembut. Aku pergi, katanya akhirnya. 2 kata itu menggantung di udara, terasa berat dan dingin. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Tapi ekspresinya tak berubah. Aku sudah tidak bahagia. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa getar.
tanpa penyesalan. Seolah-olah 10 tahun pernikahan kami hanyalah bab singkat yang mudah ditutup. Aku menunggu penjelasan lanjutan. Sebuah maaf mungkin. Atau setidaknya nada ragu. Tapi tidak ada. Aku capek, Rina. Kita sudah berubah. Aku merasa hidupku datar. Datar. 10 tahun perjuangan disebut datar. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru suara yang hampir patah. Jadi, aku ingin memulai hidup baru. Dia berhenti sebentar. Lalu menyebut nama itu tanpa ragu. Dengan Clara. Nama itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Meski aku sudah tahu, mendengarnya langsung tetap terasa seperti ditusuk. Ada perasaan aneh saat nama orang ketiga diucapkan secara resmi dalam percakapan suami istri. Sejak kapan? Tanyaku pelan. Itu nggak penting. Tidak penting. Baginya mungkin tidak. Tapi bagiku, setiap hari, setiap momen kebersamaan, kini terasa seperti kebohongan yang ditumpuk satu persatu. Kamu serius? Tanyaku lagi, mencoba mencari celah bahwa mungkin ini hanya emosi sesaat. Aku sudah pikirkan matang-matang. Jawaban itu menutup semua kemungkinan. Ia sudah merencanakan ini. Bukan keputusan mendadak. Bukan karena pertengkaran semalam. Ini adalah sesuatu yang ia susun pelan-pelan di belakangku. Aku memandang wajah yang dulu begitu ku kenal. Wajah yang dulu membuatku merasa aman. Kini yang kulihat hanyalah ketegasan dingin seorang pria yang sudah memutuskan. Jadi semua ini, suaraku nyaris tak terdengar, uang itu, hotel itu. Dia tak menyangkal. Hanya diam. Diam yang mengonfirmasi segalanya. Aku akan pindah hari ini, lanjutnya. Beberapa barang sudah aku siapkan. Aku menoleh ke arah kamar dan baru sadar koper hitam besar itu sudah berdiri di sudut ruangan. Sejak kapan dia menyiapkannya? Di saat aku masih berusaha menyelamatkan apa yang tersisa? Kamu nggak mau mencoba memperbaiki? Tanyaku untuk terakhir kalinya. Dia menggeleng pelan. Aku sudah mencoba. Tapi perasaanku sudah berbeda. Perasaan. Satu kata yang begitu mudah menghapus 10 tahun komitmen. Dan seolah itu belum cukup, dia menambahkan kalimat yang membuat dadaku semakin sesak. Uang yang sudah aku investasikan itu, anggap saja bagian pembagian kita. Aku juga ikut membangun perusahaan ini. Jadi begitu caranya membenarkan semuanya. Investasi pribadi. Pembagian. Kata-kata itu terdengar rasional, tapi di baliknya ada pengkhianatan yang tak bisa disamarkan. Dia bukan hanya pergi dengan wanita lain. Dia membawa ratusan juta yang dipindahkan diam-diam. Uang yang seharusnya menjadi fondasi masa depan kami. Uang yang ia gunakan untuk memulai kehidupan barunya. Aku menatapnya lama. Anehnya, air mataku tidak lagi jatuh. Mungkin karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam hingga melewati batas tangis. Clara tahu kamu masih menikah, tanyaku. Dia terdiam sejenak. Dia tahu. Jawaban itu membuatku sadar satu hal lagi. Ini bukan hubungan sembunyi-sembunyi yang penuh rasa bersalah. Ini hubungan yang sudah dibicarakan. Direncanakan. Mereka sudah membicarakan masa depan. Sementara aku masih memikirkan cara menyelamatkan masa kini. Ardi berdiri, menarik koper itu ke arah pintu. Gerakannya tegas, tanpa ragu. Di ambang pintu, dia berhenti sebentar. Maaf kalau ini menyakitkan, katanya. Kalimat yang terlambat.
Kalimat yang tak lagi punya arti. Pintu terbuka. Cahaya matahari pagi masuk ke dalam rumah. Untuk sesaat, siluetnya terlihat jelas di sana. Pria yang dulu bersumpah akan bersamaku dalam suka dan duka. Lalu dia melangkah keluar. Pintu tertutup. Dan suara itu terdengar seperti akhir dari segalanya. Rumah mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandang koper kecil yang ia tinggalkan, beberapa barang yang mungkin dianggap tak penting. Ironis. Seperti pernikahan ini. 10 tahun. Kos kecil. Motor butut. Cicilan. Tawa. Tangis. Perjuangan. Semua terasa seperti kenangan milik orang lain. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri. Dia pikir dia pergi dengan kemenangan. Dia pikir dia membawa semua yang berharga. Dia pikir uang yang dipindahkannya adalah tiket menuju hidup baru yang lebih indah. Yang tidak dia sadari, permainan ini belum selesai. Dia memang membawa uang yang sempat ia pindahkan. Dia memang melangkah keluar rumah dengan percaya diri. Tapi ada banyak hal yang belum ia pahami tentang keputusan yang ia ambil. Dan pagi itu, di tengah sunyi yang menusuk, aku bersumpah dalam hati. Jika dia memilih pergi dengan cara seperti ini, maka aku akan menghadapi semuanya bukan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan. Karena terkadang, orang yang terlihat paling tenang justru sedang menyiapkan langkah paling menentukan. Ardi memang memindahkan dana. Dia melakukannya dengan percaya diri. Dengan keyakinan penuh bahwa semua sudah berada dalam kendalinya. Bahwa uang yang ia kirim ke rekening Clara adalah awal dari hidup barunya. Modal untuk masa depan yang ia pilih tanpa aku di dalamnya. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Rekening perusahaan itu, secara hukum dan administrasi, atas namaku. Sejak awal pendirian perusahaan, akta notaris mencantumkanku sebagai direktur utama. Bukan karena ambisi. Bukan karena ingin berkuasa. Tapi karena saat itu Ardi sering bepergian mengurus klien, dan kami sepakat pembagian peran seperti itu akan lebih efektif. Ardi memegang operasional. Aku memegang legalitas dan keuangan strategis. Selama bertahun-tahun, pembagian itu berjalan mulus. Aku memberinya akses transaksi penuh karena aku percaya. Tidak pernah terlintas di pikiranku untuk membatasi suamiku sendiri. Sampai malam ketika aku melihat transfer ratusan juta itu. Malam itu juga, setelah ia tertidur, aku tidak hanya menangis. Aku berpikir. Sebagai orang yang mengelola keuangan perusahaan, aku tahu sistem perbankan yang kami gunakan memiliki fitur perlindungan dana. Dana besar bisa dialihkan ke instrumen investasi jangka pendek dengan mekanisme auto hold atau pembekuan otomatis sebelum jatuh tempo. Biasanya fitur itu digunakan untuk mengamankan dana proyek agar tidak terpakai sebelum waktunya. Dan Ardi tidak terlalu memperhatikan detail teknis seperti itu. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, aku datang ke bank. Wajahku tenang. Tak ada yang bisa membaca badai di dalam dadaku. Aku menemui manajer hubungan nasabah yang sudah lama menangani rekening perusahaan kami. Ia mengenalku sebagai sosok yang teliti dan berhati-hati. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rina? Ada beberapa penyesuaian otorisasi, jawabku ringan. Aku tidak berbohong. Aku memang hanya melakukan penyesuaian. Sistem akses diubah menjadi 2 lapis. Untuk transaksi dalam jumlah tertentu, diperlukan persetujuan direktur utama secara langsung.
Selain itu, dana yang berada di atas nominal tertentu akan otomatis dialihkan ke rekening investasi jangka pendek dengan masa pembekuan 30 hari. Secara teknis, uang itu tetap ada. Tidak hilang. Tidak dicuri. Tapi tidak bisa disentuh. Semua itu kulakukan sehari sebelum Ardi akhirnya mengucapkan kalimat, "Aku pergi." Mungkin terdengar seperti kebetulan. Tapi bagiku itu adalah naluri. Naluri seorang perempuan yang tahu ada sesuatu yang sedang dirampas darinya. Ketika Ardi mentransfer dana besar itu ke rekening Clara, sistem langsung bekerja. Dana memang keluar dari rekening operasional utama, tapi dalam hitungan detik, dana tersebut otomatis teralihkan ke instrumen investasi yang terikat atas nama perusahaan dengan tanda tanganku sebagai otorisasi pencairan. Artinya, uang itu tidak benar-benar berada di tangan Clara. Di layar mungkin terlihat sukses. Di notifikasi mungkin tertulis berhasil. Tapi secara hukum dan sistem, dana itu berada dalam status terkunci. Ardi tidak pernah membaca detail kebijakan produk bank. Baginya, selama notifikasi transfer berhasil muncul, maka semuanya selesai. Itulah yang membuatku hampir tersenyum pahit saat ia berdiri di depan pintu rumah, membawa koper dan keyakinan bahwa ia telah membawa modal hidup barunya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia cerdas. Dia pikir dia telah mengambil bagian yang menjadi haknya. Padahal yang ia bawa hanyalah angka yang tak bisa ia gunakan. Beberapa hari setelah kepergiannya, aku memantau pergerakan rekening dari laptop di ruang kerja. Seperti yang kuduga, ada percobaan penarikan dana dalam jumlah besar dari rekening penerima. Statusnya gagal. Percobaan kedua gagal. Percobaan ketiga ditolak sistem. Aku membayangkan ekspresi wajah Ardi saat kartu atau akses transfer itu tak berfungsi seperti yang ia harapkan. Mungkin awalnya ia mengira hanya gangguan teknis. Mungkin ia mencoba lagi dengan tenang. Tapi semakin lama dana itu tak bisa disentuh, semakin besar kepanikan yang pasti tumbuh. Aku tidak merasa senang. Tidak juga puas. Perasaanku justru aneh, campuran antara kecewa, terluka, dan sedikit lega. Lega karena setidaknya aku tidak sepenuhnya kehilangan semuanya. Perusahaan itu bukan hanya miliknya. Bukan hanya hasil kerjanya. Itu juga keringatku. Malam-malam tanpa tidurku. Doa-doaku. Dan aku tidak akan membiarkan semuanya runtuh hanya karena ia memilih wanita lain. Seminggu setelah ia pergi, pesan singkat masuk ke ponselku. "Rina, ada masalah dengan dana investasi itu." Aku membaca pesan itu dengan napas stabil. Masalah. Kata yang kini berpindah ke pemilikan. Dulu aku yang menghadapi masalah akibat perbuatannya. Kini, giliran dia. Aku membalas singkat. Dana perusahaan memang dalam pengamanan. Sesuai prosedur. Beberapa detik kemudian, telepon masuk. Suaranya tidak lagi setenang saat ia mengatakan ingin pergi. Kenapa uangnya nggak bisa dipakai? Nada panik itu tak bisa disembunyikan. Aku menjawab perlahan, jelas, dan tanpa emosi berlebihan. Karena itu dana perusahaan, Ardi. Dan untuk pencairan, butuh persetujuan direktur utama. Hening di ujung sana. Mungkin saat itu ia baru benar-benar menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, ia terlalu meremehkanku. Ia mengira aku hanya istri yang duduk di belakang meja, mengurus administrasi tanpa memahami detail sistem. Ia lupa bahwa aku yang mengelola struktur keuangan sejak awal. Ini nggak adil,
katanya akhirnya. Aku hampir tertawa. Tidak adil? Yang tidak adil adalah memindahkan ratusan juta tanpa diskusi, jawabku tenang. Uang itu memang tidak hilang. Tidak menjadi debu secara harfiah. Tapi bagi Ardi, uang itu kini tak lebih dari angka kosong. Ada, tapi tak bisa digunakan. Terlihat, tapi tak bisa disentuh. Dan disitulah ironi terbesar dari semua ini. Dia pergi dengan keyakinan membawa masa depan cerah. Tanpa sadar, ia meninggalkan rumah hanya dengan ilusi. Yang tidak ia ketahui bukan hanya soal sistem otorisasi, tapi juga tentang diriku. Bahwa aku bukan wanita yang akan diam saat dirampas. Bahwa aku bisa terluka, tapi tetap berpikir jernih. Bahwa ketenangan bukan berarti kelemahan. Dan ketika ia akhirnya menyadari semuanya, permainan sudah berbalik arah. 2 minggu setelah Ardi pergi, hidupku berjalan dalam sunyi yang aneh. Rumah terasa kosong, tapi pikiranku justru lebih jernih. Aku mulai kembali fokus pada pekerjaan. Audit internal ku percepat. Akses keuangan ku pastikan aman. Semua berjalan sesuai rencana. Lalu suatu sore, saat sedang beristirahat sejenak, aku membuka media sosial. Dan di sanalah aku melihatnya. Foto pertama, Ardi berdiri di balkon hotel mewah, mengenakan kacamata hitam, tersenyum percaya diri. Di belakangnya, pemandangan laut biru membentang luas. Captionnya singkat, New Beginnings. Foto kedua, Clara, mengenakan gaun putih ringan, rambutnya tertiup angin. Tangannya menggenggam lengan Ardi. Senyumnya lebar. Terlihat bahagia. Emoji hati bertebaran di kolom komentar. Beberapa teman bisnis bahkan meninggalkan komentar ucapan selamat, seolah mereka sedang merayakan sesuatu yang romantis dan sah. Aku menatap layar tanpa ekspresi. Hotel itu bukan hotel biasa. Aku tahu dari tampilannya saja. Resor bintang 5. Tarif per malamnya bisa membuat orang berpikir 2 kali. Restoran fine dining. Kolam renang infinity. Foto-foto makan malam dengan lilin dan piring-piring cantik berisi makanan mahal. Ardi terlihat begitu percaya diri. Seolah semua berjalan sesuai rencananya. Mungkin di kepalanya, inilah hidup yang ia bayangkan. Bebas. Tanpa beban. Tanpa istri yang dianggap membosankan. Tanpa diskusi panjang tentang tanggung jawab. Ia tampak seperti pria yang merasa telah memilih jalan yang benar. Aku tidak menangis melihat itu. Tidak juga marah. Justru ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Karena aku tahu sesuatu yang mereka belum tahu. Hari pertama liburan mereka penuh unggahan. Story demi story. Foto demi foto. Kamar hotel luas dengan jendela besar menghadap laut. Sarapan mewah. Pemandangan sunset. Hari kedua tak kalah meriah. Mereka menyewa mobil mahal. Mengunjungi tempat wisata eksklusif. Makan malam di restoran paling terkenal di kota itu. Aku hanya mengamati. Lalu masuk hari ketiga. Pagi itu tak ada story sarapan. Tak ada fotokopi di tepi pantai. Tak ada senyum kemenangan. Siang hari pun tetap sunyi. Aku tidak langsung berpikir apa-apa. Mungkin mereka sibuk menikmati waktu tanpa ponsel. Tapi menjelang malam, naluriku mengatakan sesuatu sedang terjadi. Dan benar saja. Sekitar pukul 8 malam, ponselku bergetar. Nama Ardi muncul di layar.
Aku membiarkannya berdering beberapa detik sebelum mengangkat. "Halo," jawabku tenang. Suaranya di seberang tak lagi penuh percaya diri seperti di foto-foto itu. "Rina, ada masalah." Aku pura-pura tidak tahu. "Masalah apa?" "Kartu nggak bisa dipakai." Singkat. Tegang. Aku bisa membayangkan situasinya. Mungkin mereka sedang berdiri di meja resepsionis hotel. Mungkin tagihan makan malam baru saja datang. Mungkin kasir menatap mereka dengan ekspresi menunggu. "Apa maksudnya nggak bisa?" tanyaku datar. "Ditolak. Katanya transaksi nggak bisa diproses." Aku sudah coba 2 kartu. Aku menarik napas pelan, menjaga agar suaraku tetap stabil. "Oh, hanya itu yang kukatakan." "Halo? Kamu dengar nggak?" "Aku dengar." "Apa kamu ngubah sesuatu?" Pertanyaan itu akhirnya muncul. Aku tidak langsung menjawab. Memberinya beberapa detik untuk merasakan ketidakpastian yang dulu kurasakan. "Dana perusahaan memang dalam status pengamanan," kataku akhirnya. "Untuk pencairan butuh persetujuan." "Ini darurat, Rina," suaranya meninggi. "Aku lagi di luar kota." Aku hampir tersenyum pahit. Darurat. Dulu ketika aku menangis sendirian di ruang tamu, itu bukan darurat baginya. Ketika 10 tahun pernikahan dianggap datar, itu bukan masalah besar. Tapi ketika kartu ditolak di hotel mewah, itu darurat. "Dana itu bukan untuk liburan pribadi," jawabku pelan. Di ujung sana terdengar suara samar. Seperti Clara yang bertanya pelan, "Gimana?" Ardi menutup mikrofon sejenak. Aku masih bisa mendengar bisikan panik. Beberapa detik kemudian, ia kembali berbicara. "Kita bisa selesaikan ini nanti. Sekarang tolong buka dulu aksesnya." Nada suaranya tak lagi memerintah. Ada ketegangan di sana. Bahkan sedikit ketakutan. Aku membayangkan resepsionis hotel yang mungkin mulai tidak sabar. Tagihan kamar yang belum dibayar penuh. Restoran yang menunggu pelunasan. "Berapa tagihannya?" tanyaku. Ia terdiam sejenak. "Lumayan." "Tentu saja lumayan. Hotel mahal. Mobil sewaan premium. Makan malam eksklusif. Semua itu dirancang dengan keyakinan bahwa dana besar sudah aman di tangan mereka. Tanpa mereka sadari, uang itu hanya ilusi. "Ardi," kataku akhirnya, "uang itu tetap milik perusahaan sampai proses audit selesai." "Audit apa lagi?" Suaranya semakin panik. "Audit internal. Kamu memindahkan dana tanpa prosedur lengkap. Itu harus diselesaikan dulu." Hening. Dan kadang, konsekuensi itu datang bukan dalam bentuk amarah atau teriakan, melainkan dalam satu kalimat sederhana di mesin pembayaran. Transaksi ditolak. Jam 1 pagi, ponselku berbunyi. Suara notifikasi itu memecah keheningan rumah yang gelap. Aku belum benar-benar tertidur. Sejak Ardi pergi, tidurku tak lagi nyenyak. Bukan karena merindukannya, tapi karena pikiranku selalu bekerja, menata ulang hidup yang tiba-tiba berubah arah. Nama itu muncul di layar. Ardi. Beberapa detik aku hanya menatapnya. Dulu, setiap kali namanya muncul, ada rasa hangat. Kini, yang ada hanya ketenangan dingin. Aku mengangkatnya. "Halo." Suaranya di seberang berbeda. Tidak lagi mantap. Tidak lagi penuh keyakinan seperti saat ia berkata ingin memulai hidup baru. "Rina," ia berhenti sejenak,
seperti menelan sesuatu yang berat. Ada kesalahan sistem. Uangnya nggak bisa dipakai. Kesalahan sistem. Aku hampir tersenyum di tengah gelap. Di kepalanya, semua masih soal teknis. Soal gangguan. Soal mesin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Belum sepenuhnya ia akui bahwa ini bukan error, ini konsekuensi. Aku bangkit dari tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. Lampu kamar tak kunyala. Aku berbicara dalam gelap. Bukan kesalahan sistem, jawabku pelan. Itu keputusan. Hening di ujung sana. Seolah ia tak menyangka aku akan sejelas itu. Apa maksudmu keputusan? Nada suaranya mulai meninggi, tapi ada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Keputusan untuk mengamankan dana perusahaan. Itu uang yang aku pindahkan. Itu hakku juga, katanya cepat. Hak. Kata itu lagi. 10 tahun membangun bersama. Tapi ketika ia pergi, yang ia ingat hanya bagiannya. Kalau itu hakmu, kataku tenang, kenapa kamu pindahkan diam-diam? Tak ada jawaban langsung. Hanya napas berat yang terdengar jelas melalui speaker. Di latar belakang, aku mendengar suara pintu terbuka dan tertutup. Sepertinya ia menjauh dari seseorang. Mungkin dari Clara. Rina, ini nggak lucu. Suaranya kini lebih pelan. Lebih mendesak. Kita lagi ada di luar kota. Tagihan hotel belum lunas. Kartu ditolak semua. Bayangan itu muncul lagi di kepalaku. Lobi hotel mewah. Resepsionis dengan senyum profesional yang mulai memudar. 2 orang yang sebelumnya memamerkan kebahagiaan, kini berdiri dalam kecanggungan. Aku sudah bilang, lanjutnya, ini pasti ada yang kamu ubah. Aku hanya menjalankan prosedur, jawabku. Prosedur apa yang bikin uang ratusan juta nggak bisa dipakai? Prosedur yang seharusnya kamu ikuti sebelum memindahkannya. Ia terdiam lagi. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Bukan kemarahan. Bukan keangkuhan. Tapi ketakutan. Clara panik, katanya pelan, seolah tanpa sadar mengaku. Dia pikir ini penipuan. Penipuan. Ironis sekali. Apa kamu juga pikir begitu? Tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. Rina, tolonglah. Kita bisa bahas nanti. Sekarang aku cuma butuh akses itu dibuka. Nada memohon itu asing di telingaku. Ardi yang ku kenal selalu tegas, selalu yakin. Tapi malam itu, suaranya retak. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, jalanan sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah padam. Dunia seperti tertidur, kecuali kami. Ardi, kataku perlahan, kamu pergi tanpa diskusi. Kamu memindahkan dana tanpa izin. Kamu bilang ingin hidup baru. Sekarang kenapa kamu kembali minta bantuanku? Aku nggak minta kamu balik, katanya cepat. Aku cuma minta buka akses dana itu. Jadi begitu. Yang ia butuhkan bukan aku. Hanya tanda tanganku. Aku nggak akan membuka akses sebelum audit selesai, jawabku tegas. Audit lagi? Kamu sengaja ya? Bukan sengaja. Ini tanggung jawab. Nada suaranya berubah lagi. Kini terdengar frustrasi. Kamu nggak ngerti situasinya. Aku menarik napas panjang. Oh, aku sangat mengerti. Aku mengerti bagaimana rasanya ditinggalkan.
Bagaimana rasanya melihat foto-foto bahagia di tempat yang mungkin dibiayai dari uang bersama? Bagaimana rasanya dianggap datar dan membosankan setelah 10 tahun setia? Aku mengerti situasi itu dengan sangat baik. Ardi, suaraku tetap tenang, setiap keputusan punya risiko. Hening. Ini balasannya? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Apakah ini balasan? Aku memeriksa hatiku sendiri. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada keinginan menjatuhkannya. Yang ada hanya keinginan untuk melindungi apa yang menjadi tanggung jawabku. Bukan, jawabku jujur. Ini perlindungan. Perlindungan dari siapa? Dari aku. Dari keputusan yang sembrono. Di ujung sana, napasnya terdengar berat. Mungkin ia sedang berjalan mondar-mandir di kamar hotel. Mungkin Clara menatapnya penuh tanya. Kalau aku janji akan selesaikan semuanya, tanyanya pelan. Kamu sudah membuat pilihanmu, jawabku. Kalimat itu bukan ancaman. Bukan juga tuduhan. Hanya fakta. Ia memilih pergi. Ia memilih wanita itu. Ia memilih membawa uang sebagai modal hidup baru. Dan kini ia harus menghadapi realitasnya. Beberapa detik kemudian, suaranya lebih rendah. Jadi kamu nggak akan bantu? Aku menutup mata sejenak. Dulu, untuk hal sekecil apapun, aku akan berusaha membantunya. Begitulah cinta bekerja, mendahulukan pasangan. Tapi malam itu, cinta yang dulu membuatku lemah kini berubah menjadi ketegasan. Aku akan bantu kalau semuanya sesuai prosedur, kataku. Bukan karena kamu panik. Ia tak menjawab lagi. Hanya terdengar napas panjang, lalu klik. Telepon terputus. Aku tetap berdiri di depan jendela beberapa saat. Jantungku berdetak normal. Tidak lagi bergetar seperti dulu. Jam menunjukkan pukul 1.27. Telepon tengah malam itu bukan lagi panggilan seorang suami kepada istrinya. Itu adalah panggilan seorang pria yang mulai menyadari bahwa keputusan besar yang ia ambil tidak semudah yang ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berkata, "Aku pergi." Aku tidak merasa ditinggalkan. Karena malam itu, jelas terlihat. Yang benar-benar kehilangan kendali, bukan aku. Dana yang dia kira bisa dia pakai sesuka hati. Secara hukum, dana itu adalah milik perusahaan. Bukan milik pribadi. Bukan tabungan rumah tangga biasa. Itu adalah dana operasional dengan klausul pembekuan risiko yang tercantum jelas dalam perjanjian pembukaan rekening dan anggaran dasar perusahaan. Selama ini, Ardi tak pernah peduli pada detail itu. Ia percaya padaku untuk mengurus legalitas dan sistem. Ia hanya fokus pada angka yang masuk dan keluar. Selama notifikasi transfer berbunyi, berhasil, baginya semuanya selesai. Tapi kali ini berbeda. Karena ia mengakses dana dalam jumlah besar tanpa persetujuan direksi utama, yaitu aku, sistem otomatis memicu mekanisme pengamanan. Dan saat audit internal resmi dimulai, status dana itu berubah. Dibekukan. Bukan hilang. Bukan disita. Tapi tidak bisa digunakan. Bagi Ardi, uang itu seperti debu. Terlihat ada di layar. Tertera jelas dalam saldo. Tapi tak bisa disentuh. Tak bisa dipindahkan. Tak bisa ditarik. Tak bisa dibelanjakan. Ilusi yang menyakitkan. Beberapa hari setelah telepon tengah malam itu, aku menerima laporan resmi dari tim akuntan perusahaan.
Semua transaksi yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dicatat sebagai akses tidak sah sementara. Bahasanya profesional, netral, tidak emosional, tapi maknanya jelas. Tindakan Ardi masuk dalam kategori pelanggaran prosedur perusahaan. Sebagai direktur utama, aku punya dua pilihan. Menutup mata dan menganggap semuanya urusan pribadi. Atau menjalankan sistem sebagaimana mestinya. Aku memilih yang kedua. Bukan karena ingin menjatuhkannya. Tapi karena jika aku membiarkan satu pelanggaran besar tanpa konsekuensi, maka seluruh struktur yang kami bangun bisa runtuh. Reputasi perusahaan. Kepercayaan klien. Stabilitas karyawan. Semua bisa ikut terdampak. Dan ironisnya, justru keputusan Ardi yang ingin hidup baru, itulah yang hampir menyeret semuanya ke dalam risiko hukum. Aku masih ingat pertemuan dengan penasihat hukum perusahaan. Secara aturan, katanya tenang, akses dana tanpa persetujuan direksi utama bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Apalagi jika dana itu dialihkan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Liburan mewah. Hotel mahal. Hidup baru. Semua kini memiliki konsekuensi yang lebih serius dari sekadar drama rumah tangga. Apakah ini bisa dipidanakan? Tanyaku waktu itu. Ia menatapku hati-hati. Secara teori, bisa. Tapi tergantung bagaimana ibu ingin menyelesaikannya. Aku terdiam. 10 tahun kebersamaan tidak mudah dihapus begitu saja, bahkan oleh pengkhianatan sebesar ini. Aku tidak ingin menghancurkannya. Tapi aku juga tidak akan melindungi tindakan yang salah. Sementara itu, di sisi lain kota, Ardi mulai merasakan dampaknya. Aku tahu dari pesan-pesan yang semakin sering masuk. Awalnya masih bernada kesal. Kapan audit selesai? Kamu serius mau bikin ini panjang? Lalu berubah menjadi cemas. Kalau ini sampai ke klien, gimana? Kita bisa selesaikan internal saja, kan? Dan akhirnya, ada nada takut yang tak lagi bisa disembunyikan. Rina, ini bisa bahaya buatku. Bahaya. Ya. Karena yang ia anggap sekadar memindahkan uang untuk haknya, ternyata memiliki jejak hukum yang jelas. Semua transaksi tercatat. Semua waktu akses terekam. Semua perubahan sistem terdokumentasi. Dalam dunia digital dan keuangan, tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Dan semakin lama dana itu tetap dibekukan, semakin jelas baginya bahwa ini bukan sekadar gangguan sementara. Ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya aman. Aku tidak tahu pasti bagaimana percakapannya dengan Clara. Tapi dari jarak jauh, aku bisa merasakan perubahan. Tak ada lagi unggahan mewah. Tak ada lagi kata-kata tentang awal baru. Yang ada hanya keheningan. Uang yang semula menjadi simbol kebebasan kini berubah menjadi sumber tekanan. Aku membayangkan betapa ironisnya situasi itu. Beberapa minggu lalu, ia berdiri di depan rumah dengan koper dan kepercayaan diri penuh. Kini, ia mungkin duduk di apartemen sewaan atau kamar hotel yang lebih sederhana, memandangi layar ponselnya, menyadari bahwa saldo besar itu hanyalah angka tanpa daya. Debu. Uang itu tidak hilang. Tapi nilainya baginya nol. Karena tanpa akses, tanpa tanda tangan, tanpa persetujuan. Ia tak lebih dari bayangan. Dan lebih parah lagi, tindakannya bukan sekadar soal moral. Itu masuk kategori pelanggaran hukum perusahaan. Setiap hari audit berjalan, tekanan semakin nyata. Bukan dari aku.
tapi dari sistem yang ia remehkan. Suatu malam, ia kembali menelepon. Suaranya berbeda lagi. Kali ini bukan marah. Bukan memohon. Lelah. Kalau ini lanjut, katanya pelan, aku bisa kehilangan posisi di perusahaan. Aku tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang dulu tak ia pikirkan. Bahwa keputusan impulsif karena perasaan bisa menghancurkan lebih dari sekadar pernikahan. Bisa menghancurkan karir. Nama baik. Masa depan. Semua bisa diselesaikan, jawabku akhirnya. Asal kamu mau bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kata yang dulu ia tinggalkan di meja makan bersama cangkir kopi yang tak sempat kuminum. Kini kata itu kembali, menuntut jawaban. Semua jadi debu. Bukan karena aku membakar uang itu. Bukan karena sistem mencurinya. Tapi karena keserakahan dan keegoisan membuatnya kehilangan akses pada sesuatu yang ia anggap pasti miliknya. Dan di tengah semua itu, aku belajar satu hal penting. Kadang yang menghancurkan seseorang bukan kehilangan uangnya, melainkan kesadaran bahwa uang itu sebenarnya tak pernah sepenuhnya berada dalam genggamannya. Clara tak bertahan lama. Hubungan yang dibangun di atas gemerlap dan janji manis seringkali tak siap menghadapi badai pertama. Dan badai itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Awalnya, setelah insiden kartu ditolak dan dana dibekukan, masih ada upaya untuk terlihat baik-baik saja. Meski unggahan mewah berhenti, beberapa hari kemudian sempat muncul satu foto sederhana, 2 cangkir kopi di meja kafe, tanpa wajah. Captionnya singkat, "Stay strong." Tapi foto itu pun tak bertahan lama. Dihapus dalam hitungan jam. Dari sana, semuanya perlahan runtuh. Aku tak perlu menguntit atau mencari tahu terlalu dalam. Perubahan itu terlihat jelas dari pola yang dulu begitu konsisten. Clara yang sebelumnya aktif membagikan potongan-potongan hidup barunya bersama Ardi, mendadak menghilang dari media sosial. Akunnya menjadi privat. Beberapa foto lama mereka bersama pun raib. Keheningan yang tiba-tiba seringkali lebih lantang daripada ribuan kata. Beberapa hari setelah audit internal resmi berjalan, aku menerima kabar dari salah satu karyawan lama yang masih loyal padaku. "Bu, Pak Ardi sempat datang ke kantor kemarin." Aku terdiam sejenak. "Untuk apa?" Katanya mau ambil beberapa dokumen. Tapi suasananya beda, Bu. Beda. Aku bisa membayangkan maksudnya. Reputasi Ardi di kantor selama ini cukup baik. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan percaya diri. Tapi berita tentang audit dan pembekuan dana tentu tidak bisa sepenuhnya ditutup rapat. Di dunia kerja, kabar beredar cepat, bahkan tanpa diumumkan resmi. Ketika seorang pemimpin tiba-tiba tak lagi memiliki akses penuh pada keuangan perusahaan yang ia bangun sendiri, orang-orang mulai bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa menghancurkan citra yang dibangun bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, pesan masuk ke ponselku. Bukan dari Ardi. Dari Clara. Nomornya tak kusimpan, tapi aku mengenalinya. Apa ini benar? Dana itu dibekukan karena pelanggaran. Pesannya singkat. Tanpa salam. Tanpa basa-basi. Aku membaca beberapa kali sebelum membalas. Silakan tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Tak ada jawaban langsung. Beberapa jam kemudian, Ardi menelepon. Suaranya kacau. Kenapa kamu balas pesan Clara begitu? Jadi benar, mereka sedang bertengkar. Aku hanya menjawab sesuai fakta, kataku tenang.
Dia pikir aku berbohong soal semuanya. Aku nyaris tertawa pahit. Berbohong. Bukankah itu yang sudah ia lakukan sejak awal? Ardi, kataku pelan, kamu memindahkan dana tanpa prosedur. Itu tercatat. Apa yang kamu harapkan? Di ujung sana terdengar napas berat. Dia bilang dia nggak mau terlibat masalah hukum. Tentu saja. Hubungan yang diawali dengan kemewahan tak pernah menyiapkan diri untuk risiko hukum. Clara mungkin membayangkan hidup bersama pria sukses yang berani meninggalkan istri demi cinta. Tapi ia tak membayangkan harus menghadapi audit, kemungkinan sanksi, dan reputasi yang mulai tercoreng. Beberapa hari setelah percakapan itu, semuanya menjadi jelas. Clara menghapus hampir semua jejak kebersamaan mereka. Foto-foto lama hilang. Status hubungan di media sosial kosong. Bahkan kabar yang kudengar dari kantor, ia mengajukan pengunduran diri. Alasannya? Ingin fokus pada pengembangan diri. Bahasa yang halus untuk sebuah pelarian. Ardi kembali menelepon malam itu. Suaranya berbeda lagi. Kosong. Dia pergi, katanya singkat. Aku tidak langsung menjawab. Clara bilang dia nggak siap dengan semua ini. Katanya dia nggak tahu bakal sejauh ini. Sejauh ini. Aku menatap dinding ruang tamu, tempat dulu kami menggantung foto pernikahan. Dia pikir kamu sudah menyelesaikan semuanya, lanjut Ardi pelan. Dia nggak mau namanya ikut terseret kalau ini jadi besar. Tentu saja tidak. Saat uang tampak mudah, semuanya terasa indah. Saat uang menjadi debu, yang tersisa hanyalah risiko. Tak ada lagi foto romantis. Tak ada lagi senyum kemenangan. Tak ada lagi caption tentang awal baru. Yang tersisa hanya seorang pria yang mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari yang ia bayangkan. Reputasinya di kantor goyah. Hubungan barunya runtuh. Dan akses pada dana yang ia banggakan tetap terkunci. Aku salah, katanya tiba-tiba. Dua kata itu terlambat datang. Bukan karena aku menunggunya. Tapi karena situasi sudah jauh berubah. Aku kira semuanya akan mudah, lanjutnya. Aku kira aku bisa mulai lagi tanpa ribet. Mulai lagi. Seolah hidup adalah papan tulis yang bisa dihapus begitu saja. Aku tak merasakan kemenangan mendengar itu. Tak ada rasa puas melihatnya sendirian. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa keputusan yang diambil karena ego seringkali menghancurkan lebih cepat dari yang dibayangkan. Rina, suaranya nyaris berbisik. Apa masih ada jalan buat memperbaiki semuanya? Pertanyaan itu tidak lagi terdengar seperti permintaan membuka akses dana. Itu terdengar seperti seseorang yang akhirnya menyadari beratnya kehilangan. Tapi ada hal yang tak bisa kembali. Kepercayaan. Clara mungkin pergi karena uang tak lagi mengalir. Tapi aku tahu, masalahnya lebih dalam dari itu. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tak punya fondasi kuat. Begitu tekanan datang, retakan kecil berubah menjadi jurang. Dan kini, yang tersisa hanyalah Ardi. Seorang pria yang dulu berdiri di depan rumah dengan koper dan kepercayaan diri penuh. Kini berdiri sendirian, menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Wanita itu pergi. Bukan karena cinta memudar semata. Tapi karena realitas lebih keras dari janji. Dan dalam sunyi setelah semuanya runtuh, Ardi akhirnya melihat sesuatu yang dulu tak ia hargai. Bahwa yang benar-benar kokoh bukanlah gemerlap awal yang menggebu, melainkan komitmen yang diuji waktu. Sayangnya, saat ia menyadarinya,
Segalanya sudah berubah. Aku memang dikhianati. Aku memang ditinggalkan. Tapi aku tidak kehilangan segalanya. Justru dalam kehancuran itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini terkubur, diriku sendiri. Setelah semua drama, telepon tengah malam, audit perusahaan, dan kabar tentang Clara yang pergi, hidupku perlahan kembali sunyi. Bukan sunyi yang menyesakkan seperti dulu. Sunyi yang tenang. Sunyi yang memberi ruang untuk berpikir. Perusahaan tetap berjalan. Tim manajemen yang sempat panik karena kabar transfer misterius akhirnya menghela napas lega ketika audit selesai. Semua dana aman. Sistem pembekuan bekerja tepat waktu. Secara hukum, aku berada di posisi yang kuat. Beberapa klien sempat bertanya-tanya tentang isu internal, tapi reputasi perusahaan tidak runtuh. Justru sebaliknya, banyak yang melihat ketegasanku sebagai bentuk profesionalisme. Untuk pertama kalinya, namaku disebut bukan sebagai istri Ardi, melainkan sebagai direktur utama. Dan rasanya berbeda. Selama 10 tahun pernikahan, tanpa kusadari, aku lebih sering berdiri di belakangnya. Aku mendukung ide-idenya, menguatkan saat ia ragu, menambal saat ia ceroboh. Aku percaya itulah arti pasangan, saling menopang. Tapi ternyata, menopang bukan berarti menghilang. Ketika Ardi pergi, aku sempat merasa hancur. Ada malam-malam panjang di mana aku menangis sendirian di ruang tamu yang dulu kami isi dengan tawa. Aku mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang sabar? Namun perlahan aku sadar, pengkhianatan bukan cermin kekuranganku. Itu cermin karakternya. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk diriku sendiri. Bangun pagi tanpa terburu-buru menyiapkan sarapannya. Minum kopi di balkon sambil membaca buku yang dulu tak pernah sempat kusentuh. Pergi ke salon bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi karena aku ingin merasa segar. Aku kembali bertemu sahabat-sahabat lama yang dulu jarang kukunjungi karena terlalu sibuk mengurus rumah dan perusahaan. Ternyata, dunia tetap luas meski satu orang pergi. Yang paling mengejutkanku adalah betapa kuatnya aku ternyata. Aku bisa duduk di ruang rapat, memimpin diskusi strategis, menegosiasikan kontrak besar, dan tetap tersenyum tenang. Tak ada lagi bayangan Ardi di kursi sebelahku. Tak ada lagi suara yang memotong pendapatku dengan dalih, biar aku saja yang bicara. Aku berbicara untuk diriku sendiri sekarang. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Ardi kembali sampai ke telingaku. Ia menghadapi penyelidikan internal atas akses dana tanpa otorisasi. Reputasinya di dunia bisnis tercoreng. Beberapa kolega menjauh. Proyek-proyek yang dulu mudah ia dapatkan kini tertunda. Aku tak merasa bahagia mendengarnya. Tapi aku juga tak merasa hancur lagi. Ada perasaan netral. Seperti melihat badai yang dulu menghantam rumahku kini berlalu jauh di cakrawala. Suatu sore, aku berdiri di ruang kerja yang kini sepenuhnya terasa milikku. Aku memandangi papan visi perusahaan yang dulu kami susun bersama. Banyak rencana di sana yang sempat tertunda karena konflik pribadi. Kini, aku bisa mengejarnya tanpa distraksi. Aku mulai mengembangkan divisi baru. Mengajak tim muda dengan ide-ide segar. Mengadakan pelatihan internal untuk meningkatkan profesionalisme. Aku ingin perusahaan ini berdiri bukan karena satu nama, tapi karena sistem yang kuat. Dan setiap kali aku menandatangani dokumen penting, ada rasa bangga yang tumbuh perlahan. Aku selamat. Bukan hanya selamat dari pengkhianatan, tapi selamat dari versi diriku yang terlalu bergantung pada seseorang.
Suatu malam, aku membuka album foto lama. Ada gambar kami di kos kecil, dengan motor butut di belakang. Wajah kami polos, penuh mimpi. Aku tak membenci kenangan itu. Itu bagian dari perjalananku. Tapi aku juga tak lagi terikat padanya. Ardi kehilangan segalanya dalam satu keputusan gegabah. Ia memilih hasrat sesaat daripada fondasi yang dibangun bertahun-tahun. Ia mengira uang bisa membawanya ke hidup yang lebih baik. Padahal uang itu tak pernah benar-benar bisa ia sentuh. Dan aku kehilangan suami. Tapi aku mendapatkan kembali harga diriku. Aku kehilangan pasangan. Tapi aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Aku kehilangan ilusi. Tapi aku menemukan kekuatan. Kini, setiap pagi saat aku menatap cermin, aku tak lagi melihat wanita yang ditinggalkan. Aku melihat pemimpin. Aku melihat perempuan yang mampu berdiri sendiri. Aku melihat seseorang yang tak lagi takut jika suatu hari dunia kembali mencoba meruntuhkannya. Karena aku tahu sekarang, aku bisa bangkit. Dan mungkin, inilah pelajaran terbesar dari semua ini. Ketika seseorang merampas hartamu, merendahkanmu, dan pergi dengan kesombongan, itu bukan akhir dari ceritamu. Kadang, itu justru awal dari kebebasan. Aku tersenyum kecil. Hidupku tidak sempurna. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hidupku sepenuhnya milikku. Kadang orang berpikir mereka menang saat merampas sesuatu dari kita. Padahal yang sebenarnya hilang bukanlah harta, melainkan integritas dan harga diri mereka sendiri. Uang bisa dicari, kepercayaan tidak. Dan karma selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu percaya bahwa setiap pengkhianatan pasti ada balasannya, tulis di kolom komentar, karma itu nyata. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.